nama aku Fazila Jafriodina dari kelas 11 PS2. Nah, sekarang aku ingin cerita nih, atau mungkin bisa aku share-share juga ke kalian semua, materi sosiologi apa aja sih yang udah aku pelajarin dari awal semester 2 hingga saat ini. Nah, ada 3 tema besar yang aku pelajarin, yaitu struktur sosial, masyarakat majemuk, dan konflik. Dari 3 tema besar itu pasti ada anak-anaknya dong, kayak pengertian, menurut ahli, faktornya, penyelesaiannya, dan banyak lagi. Kalian mau tahu nggak sih? Nah, ini aku mau ngasih tahu ke kalian nih, apa aja sih anak-anak dari 3 tema besar tadi. Langsung ke Oke, kita masuk ke yang namanya struktur sosial. Kalian tahu gak sih kalau misalnya di sekolah sama di rumah juga ada yang namanya struktur. Apa sih contohnya? Kayak di sekolah ada yang namanya organisasi. Nah, organisasi itu termasuk struktur. Kalau di rumah, yaitu ada yang namanya keluarga. Nah, di keluarga itu kayak ada ayah, ibu, kakak, abang, sama adik. Itu juga termasuk struktur atau bisa dibilang sama pola. Nah, kalau kata aku juga, menurut aku, struktur sosial itu tuh dia kayak pola khas gitu loh. Pola khas yang dia ada di dalam suatu kelompok atau suatu hubungan antara individu, atau bisa juga suatu hubungan antara individu dengan kelompok. Nah, gitu menurut aku nih. Oke, kita lanjut ke menurut para ahli. Check it out. Jadi, menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi dan peran oleh individu, kelompok dalam suatu struktur tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya stratifikasi sosial. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa yang namanya stratifikasi sosial? Sama, aku dulu juga nggak tahu yang namanya stratifikasi sosial. Bahkan sampai sekarang aku juga masih lupa-lupa. Nah, ini aku jelasin lagi ya dari apa yang udah aku pelajarin. Stratifikasi sosial itu termasuk unsur pokok yang terdapat di struktur sosial, merupakan anggota atau masyarakat yang dikelompokkan sesuai data atau dasar yang sudah mereka miliki. Sekarang kita beralih ke bentuk stratifikasi sosial. Yang aku pelajari, stratifikasi sosial tuh bentuknya itu ada 7. Apa aja? Yang pertama ada sistem kasta, yang kedua ada stratifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, dan yang ketiga stratifikasi pada negara demokratis, yang keempat stratifikasi pada masyarakat pertanian, yang kelima stratifikasi masyarakat pertanian di Pulau Jawa, yang keenam sistem feodal, dan yang ketujuh stratifikasi pada masa penjajahan di Indonesia. Nah, itu dia 7 bentuk stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial itu ada ciri-cirinya juga nih. Kalau menurut aku ada 3. Yang pertama, adanya status dan peran. Yang kedua, adanya distribusi hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, adanya simbol dalam menentukan status sosial itu. Terus, di stratifikasi sosial itu juga ada yang namanya faktor penyebabnya. Apa aja sih faktor penyebabnya? Oke, ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya faktor penyebab stratifikasi sosial. Kenapa sih stratifikasi sosial tuh ada faktor penyebabnya? Nah, dia tuh ada beberapa kondisi yang mendorong terjadinya stratifikasi sosial terhadap masyarakat. Nah, ada 3 tuh. Yang pertama, perbedaan ras dan budaya. Yang kedua, adanya tugas yang terspesialisasi. Dan yang ketiga, ada yang namanya kelangkaan. Kalau perbedaan ras dan budaya itu apa? Nah, itu tuh kayak perbedaan biologis, perbedaan warna kulit, habis itu juga perbedaan budaya, ras, etnis. Nah, itu yang namanya perbedaan ras dan budaya. Oke, kan kita udah tahu tuh faktor penyebab stratifikasi sosial apa. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya dasar stratifikasi sosial. Nanti aku bakalan kasih gambarnya apa sih dasar stratifikasi sosial tuh ada banyak. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke yang namanya dasar stratifikasi sosial. Kalian sebenarnya tahu nggak sih apa yang namanya dasar stratifikasi sosial itu? Nah, kalau menurut aku, dasar stratifikasi sosial itu kayak sesuatu hal yang terjadi
karena adanya masyarakat yang lebih dihargai dalam hal tertentu. Jadi tuh contohnya kayak ada masyarakat nih, dia tuh lebih dihargai dalam suatu hal ini gitu. Misalnya kayak pengusaha ataupun kayak CEO, itu kan dia kayak atasan. Nah, pasti dia tuh kayak karena dia CEO, dia lebih dihargai nggak sih sama orang. Nah, itu yang namanya dasar stratifikasi sosial menurut aku ya. Nah, di sini aku kasih referensi gambar dari Google. Kalau di Google mungkin lebih lengkap, itu sekitar 6 sampai 8. Nah, kalau yang aku pelajari itu ada 5, yaitu yang pertama ada kekayaan, ada kekuasaan, ada kehormatan, ada keturunan, dan ada ilmu pengetahuan. Jadi dalam 5 itu tuh termasuk dalam dasar stratifikasi sosial. Gitu jadinya. Jadi aku udah jelasin ke kalian tadi mengenai stratifikasi sosial, kayak bentuknya, terus juga faktor penyebabnya, terus juga ciri-cirinya. Sekarang yang terakhir aku mau jelasin yang namanya dampak negatif dan dampak positif. Kalau dampak negatifnya tuh apa sih? Kalau menurut aku dampak negatifnya itu seperti terjadi bisa terjadi konflik sosial karena adanya perbedaan profesi dan income. Kalau misalnya dampak positifnya itu lebih ke orang-orang atau masyarakat melakukan prestasi yang lebih lagi, terus juga mereka lebih berusaha lagi untuk menaikkan strata mereka. Jadi itu dia dampak negatif dan dampak positifnya yang menurut aku. Kita lanjut ke yang namanya diferensiasi sosial. Kita masuk yang baru namanya diferensiasi sosial. Apa sih diferensiasi sosial itu? Jadi diferensiasi sosial itu tuh kayak struktur sosial juga, tapi dia bersifat horizontal dan tidak mengakibatkan perubahan status di dalam masyarakat. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama ada ciri fisik, ada ciri sosial, ciri budaya. Ciri fisik itu apa? Ciri fisik itu kayak diferensiasi yang timbul karena ada perbedaan fisik. Itu tuh kayak contohnya kayak perbedaan bentuk mata, warna mata, rambut, kulit, pokoknya yang berhubungan dengan fisik. Kalau misalnya ciri sosial tuh apa? Ciri sosial tuh dia kayak perbedaan pola perilaku, pola pikir. Nah, itu tuh yang namanya ciri sosial. Contohnya kayak pola perilaku dan pola pikir seorang pembisnis yang go internasional beda dengan pola perilaku pembisnis lokal. Terus juga ada ciri budaya. Ciri budaya tuh apa? Jadi tuh ciri budaya tuh yang diferensiasi budaya yang berhubungan dengan pandangan-pandangan hidup, seperti nilai-nilai masyarakat, itu kayak agama, terus juga nilai budaya, yang pokoknya yang berhubungan dengan budaya deh gitu. Terus juga kita sekarang masuk yang namanya bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Langsung aja kita masuk yang namanya bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial itu juga punya bentuk-bentuknya. Yang aku pelajari ada 6. Yang pertama itu diferensiasi sosial berdasarkan ras. Yang kedua itu diferensiasi sosial berdasarkan suku, bangsa, dan etnis. Yang ketiga, diferensiasi sosial berdasarkan klan. Keempat, diferensiasi sosial berdasarkan agama. Yang kelima, diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin atau gender. Yang keenam, diferensiasi sosial berdasarkan profesi atau pekerjaan. Nah, itu tadi bentuk-bentuk diferensiasi sosial, guys. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu dampak diferensiasi sosial. Sama seperti stratifikasi sosial tadi, diferensiasi sosial juga memiliki dampak
positif dan negatif. Kalau dampak positifnya tuh apa sih? Dampak positifnya itu diferensiasi sosial juga bisa menimbulkan adanya integrasi sosial. Kalau misalnya dampak negatifnya itu diferensiasi sosial juga bisa menimbulkan adanya politik aliran yang menyebabkan adanya sikap-sikap pemicu adanya konflik. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai diferensiasi sosial. Oke, aku udah jelasin semua mengenai struktur masyarakat atau struktur sosial. Kita beralih ke tema besar, yaitu masyarakat majemuk. Dari semua gambar yang aku kasih tadi, apa aja sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Keanekaragaman, bener banget. Ada bahasa lainnya, yaitu masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk ini termasuk dalam 2 tema besar dari 3 yang kita pelajarin sekarang. Masyarakat majemuk tuh apa? Masyarakat majemuk tuh kayak masyarakat yang terdapat di dalamnya ada keanekaragaman seperti bahasa, agama, ras, budaya, etnis. Nah, itu tuh masyarakat majemuk. Contoh umumnya tuh apa sih? Jangan jauh-jauh deh. Di Indonesia contoh umumnya masyarakat majemuk tuh apa? Contohnya Pancasila. Jadi di dalam Pancasila tuh ada yang namanya budaya, ras, ya nggak sih? Berbeda-beda, tapi tetap satu. Makanya diadakan namanya Pancasila. Dari satu kesatuan itu sudah tergabung dalam Pancasila itu. Makanya itu di Indonesia tidak luput dari yang namanya perbedaan. Bener gak sih? Nah, untuk lebih mendalam lagi, gimana aku jelasin ke kalian apa sih masyarakat majemuk itu dan apa aja nih golong-golongannya. Nah, kita langsung aja ya ke videonya. Sekarang kita beralih ke faktor penyebabnya. Jadi, masyarakat majemuk itu juga punya faktor penyebabnya, terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kondisi geografis, yang kedua ada pengaruh budaya asing, yang ketiga ada struktur tanah dan iklim. Nah, itu dia tadi faktor penyebab dari masyarakat majemuk gitu guys. Tadi aku udah jelasin mengenai karakteristik atau ciri-ciri masyarakat majemuk. Nah, kita flashback lagi yang aku jelasin tadi mengenai kalau masyarakat majemuk tuh beragam kan, ada namanya ras, suku bangsa, agama. Nah, aku mau kasih tahu nih ras-ras yang ada di Indonesia bahkan dunia itu apa aja. Setahu aku tuh kayak ada ras Caucasoid, terus ada Mongoloid, terus juga ada Asiatic Mongoloid, Melanesia. Nah, 4 itu tuh yang aku tahu. Sedangkan suku bangsa di Indonesia tuh termasuk banyak banget ya nggak sih? Dan Indonesia tuh kalau kata aku adalah negara yang beda dari yang lain karena suku bangsa itu banyak banget. Kayak suku bangsa di Indonesia tuh kayak ada suku Batak, Gayo, juga ada Sunda, Jawa, ada suku Minang, ada suku Malayu, ada suku Tanjuang, ya gak sih? Terus juga ada Dayak. Nah, itu tuh banyak, pokoknya banyak lagi deh, aku gak bisa nyebutin satu-satu karena banyak banget itu. Itu adalah contoh-contoh suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia dan di dunia. Kalau agama yang diakui Indonesia itu ada berapa sih? Agama yang diakuin sama Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu ada Islam, pastinya itu karena agama yang mayoritas banget kan di Indonesia. Terus ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Buddha, Hindu, sama Konghucu. Nah, itu dia agama yang diminati. Bukan diminati sih, lebih ke agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Terakhir ada bahasa. Di Indonesia juga termasuk banyak bahasa yang dipakai nih. Kayak ada bahasa Padang, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Papua, bahasa Maluku, bahasa Bali. Itu banyak gitu loh guys. Dan aku sebagai warga Indonesia, aku juga nggak tahu. Maksudnya itu juga nggak banyak yang aku tahu
bahasa yang ada di Indonesia ini. Kayak yang dasar aja tuh kayak bahasa Padang, bahasa Padang, terus juga bahasa Jawa, Sunda, Papua juga aku sering dengar, terus juga bahasa Batak. Aku juga banyak orang yang aku kenal. Kalau misalnya temen juga banyak orang Batak. Terus juga paling 5 bahasa itu yang gak asing di telinga aku. Selain itu lumayan asing sih, karena juga jarang kan, juga gak pernah liburan gitu. Karena cita-citaku juga pengen liburan ke Indonesia dulu nih, baru keluar negeri gitu. Kita beralih ke faktor penghambat masyarakat multikulturalisme. Ada nih faktor penghambat dari masyarakat multikulturalisme itu, yaitu sering terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang menganggap bahwa budaya mereka tuh yang paling baik gitu loh. Kayak sering sih terjadi di Indonesia yang kayak gitu, karena kan di Indonesia banyak nih suku bangsanya. Jadi mereka satu sama lain tuh merasa kalau misalnya budaya mereka tuh paling wah nih loh, budaya gue, suku gue tuh paling banyak dikenal orang. Padahal tuh sebenarnya itu tuh ada keistimewaannya masing-masing, gak sih guys? Nah, terus juga ada pertentangan antara budaya barat dan budaya timur. Itu sering banget tuh terjadi. Terus juga ada pandangan negatif dari penduduk asli yang mereka tuh selalu marah nih, atau selalu berpikiran negatif. Si penduduk asli ini selalu berpikiran negatif dengan bangsa asing yang mengetahui bangsanya atau budaya asli mereka gitu. Jadi mereka marah nih, mereka nggak suka sama orang atau penduduk asing yang tahu budaya mereka. Jadi mereka tuh maunya tuh kayak ya udah mereka aja, jadi mereka aja, nggak mau tuh budaya mereka dipelajari sama orang gitu. Padahal tuh sebenarnya kita mempelajari budaya orang tuh bagus banget. Jadi kita nggak semena-mena dengan budaya orang. Kita tahu nih ini di budaya ini apa sih yang nggak boleh dilakukan. Kalau misalnya di budaya ini apa aja sih yang boleh dilakukan. Jadi dengan kita belajar budaya orang tuh, kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi kalau misalnya kita mau ke tempat daerah ini, kita udah tahu nih budayanya. Jadi kita udah nggak takut lagi nih, kita aduh nih gue salah nggak ya, salah gini nggak ya. Jadi karena kita udah belajar tentang budaya mereka gitu. Seharusnya jangan marah kalau misalnya orang asing tuh belajar tentang budaya mereka. Jadi budaya mereka tuh bisa dikenal semua orang, bisa go internasional gitu guys. Kita masuk ke yang baik-baiknya guys. Apa nih? Yang baik-baiknya tuh adanya manfaat dalam masyarakat multikulturalisme. Manfaatnya itu adalah memunculkan atau mengenal kearifan lokal budaya lain secara mendalam. Jadi kita tahu nih, kita mendalami budaya orang tuh, ya nggak sih? Jadi juga ada yang namanya menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Terus juga memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain, itu juga bagus tuh guys. Jadi tuh multikulturalisme tuh nggak yang jelek-jeleknya aja, jadi juga ada manfaatnya bagi seluruh dunia. Jadi itu dia manfaat multikulturalisme guys. Mengenai masyarakat majemuk yang sudah aku jelasin semuanya hingga mulut aku nih berbuih guys. Dari manfaatnya, dari yang jeleknya, dari yang buruknya udah aku jelasin semuanya ke kalian. Contoh umumnya juga aku udah jelasin ke kalian. Ciri-cirinya aku juga udah jelasin ke kalian. Jadi pelajaran untuk tema kali ini yaitu harus saling menghargai dalam sesama. Jadi kita nih sama-sama manusia, kita nih nggak ada yang berbeda guys. Kita nih tidak berbeda, kita sama-sama manusia, diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi itu nggak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mantap. Jadi itu kita sama, semua setara. Tapi mungkin karena adanya masyarakat majemuk ini, terciptalah keanekaragaman. Maka dari itu kita harus menghargai hal tersebut.
Nah, tadi aku udah jelasin ke kalian mengenai masyarakat majemuk. Sekarang kita beralih ke tema besar kita yang terakhir, yaitu konflik. Pastinya di kehidupan kalian sehari-hari sering kan terjadi yang namanya konflik. Apa aja misalnya kalau aku tuh pernah yang namanya berantem sama ayah gara-gara nggak ngikutin peraturan di rumah. Terus juga aku pernah berantem sama adik-adik aku gara-gara ngerebutin HP. Terus juga kalau di sekolah aku pernah berantem gara-gara miskomunikasi gitu. Jadi itu berantem. Oke, sekarang aku bakalan jelasin ke kalian apa sih konflik itu dan apa aja sih contohnya, faktor penyebabnya, dan lain-lain mengenai konflik. Kita langsung aja ya ke videonya. Oke, yang pertama ada yang namanya definisi atau pengertian konflik. Kira-kira yang terlintas dalam pikiran kalian apa sih konflik itu? Pertentangan? Perebutan? Perbedaan pendapat? Keroyokan? Benar banget, itu konflik. Tapi, tahu gak sih, menurut Surjono Sukanto, apa sih konflik itu? Jadi, menurut dia, konflik itu adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk memenuhi tujuannya dalam menentang pihak lain dengan ancaman kekerasan dan perebutan atau perbedaan pendapat. Nah, itu yang namanya konflik menurut Surjono Sukanto. Terus faktor penyebabnya apa? Ada dong, faktor penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, perbedaan individual, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial yang cepat. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, yang perbedaan individual. Kalau perbedaan individual, contohnya kamu dan ayah kamu berdebat soal uang jajan. Terus juga kalau misalnya yang latar belakang kebudayaan, itu ada pernah terjadi konflik antara Lampung dan Bali, suku Lampung dan Bali. Itu namanya konflik latar belakang dan kebudayaan. Terus kalau kepentingan apa? Sehari-hari kita sering sih yang namanya konflik perbedaan kepentingan. Misalnya, aku punya sahabat. Yang sahabat aku ingin ke mall yang di daerah utara, tapi akunya pengen ke mall daerah selatan. Nah, itu namanya perbedaan kepentingan. Atau aku sama sahabat aku ngajakin aku ke pesta, aku malah mau belajar. Nah, itu juga namanya perbedaan kepentingan. Terus kalau misalnya sosial yang cepat, itu bisa dibilang demo, itu juga sosial yang cepat. Terus juga misalnya ada ojek online. Pas ada baru-baru pertama kali adanya ojek online, itu pasti ojek pangkalan pada marah-marah kan. Nah, itu namanya sosial yang cepat. Makanya sekarang banyak ojek pangkalan yang beralih ke ojek online. Bentuk-bentuknya ada nggak sih? Ada dong pastinya. Jadi konflik juga memiliki bentuk-bentuk. Ada 7 bentuk-bentuk yang aku pelajari. Yang pertama, ada menurut Lewis Acouser, ada konflik realistis, non-realistis, konflik in-group, dan konflik out-group. Terus yang kedua ada berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, ada konflik horizontal, ada konflik vertikal, dan diagonal. Yang ketiga ada berdasarkan sifatnya, ada destruktif atau disfungsional, ada konflik konstruktif dan fungsional. Terus yang keempat, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Itu ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Yang kelima, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Konflik sosial, politik, ekonomi, budaya, ideologi. Yang keenam, menurut Surjono Sukanto, pribadi, rasial, antar kelas dan kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Menurut Lab dan Rolf, itu ada 4. Ada yang pertama konflik peranan sosial, konflik antar kelompok, konflik kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan yang terakhir ada konflik antar satuan nasional. Nah, itu dia tadi bentuk konflik
Nah, tadi aku udah jelasin semuanya ke kalian mengenai materi konflik, yaitu ada definisinya, terus juga ada contohnya, terus juga ada faktor penyebabnya, terus ada bentuk-bentuknya. Yang terakhir pasti ada yang namanya penyelesaiannya kan, atau resolusinya. Nah, jadi ini resolusi konflik. Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak, yaitu individu dan kelompok. Dalam kehidupan sosial, manusia di mana saja dan kapan saja tidak pernah lepas atau luput dari suatu konflik. Konflik sering dianggap negatif karena merugikan semua pihak, baik yang bertikai maupun pihak di sekelilingnya. Tetapi, konflik juga memiliki ruh atau spirit untuk melakukan perubahan yang lebih baik, karena kehidupan adalah proses dialektis. Konflik yang sejatinya berimplikasi buruk dalam masyarakat yang berfungsi positif, seperti diantaranya dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Jadi konflik ini juga ada manfaatnya atau dampak positifnya loh guys. Terus dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi turut berperan aktif. Selain dapat dijadikan sebagai fungsi komunikasi antar anggota dan kelompok. Jadi itu dia tadi resolusi konflik. Nah, pasti kalian semua udah paham kan mengenai materi konflik ini. Oke, jadi itu dia 3 materi besar yang aku jelasin ke kalian semua. Nah, pasti udah pada paham kan mengenai materi-materi yang aku jelasin tadi. Yang pertama ada struktur sosial, terus juga ada masyarakat majemuk, terus juga ada konflik yang baru aja aku jelasin tadi. Sepertinya udah sampai sini dulu ya aku jelasin ke kalian semua mengenai materi ini. Besok-besok lagi. Jadi aku mohon pamit. Jika ada kesalahan aku mohon maaf. Aku Fazira Jeffrey dari kelas 11 IPS 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.